Setelah kita punya content calendar dan kita udah punya plan yang seperti timeline gitu ya, content calendar itu fungsinya untuk timeline. Setelah kita punya itu, kita baru bisa bikin editorial plan namanya. Oke, setelah tadi kita tahu mengenai marketing goals kita apa, terus audiens kita tuh siapa, kita udah mempelajari karakteristik audiens kita, terus kita akhirnya buat key communication message. Terus kita juga dari key communication message itu kita turunin jadi content pillars. Dari content pillars akhirnya kita punya program-program atau konten-konten turunan dari pillars tersebut. Nah, sekarang saya akan share mengenai apalagi selanjutnya gitu yang perlu kita lakuin untuk kita bisa membuat konten sosial media untuk bisnis kita atau produk kita. Setelah kita punya itu semua, kita perlu juga membuat konten kalender. Kalender ya kayak biasa dari Senin sampai Minggu gitu ya. Kita udah harus plan hari apa aja kita mau publish, kita punya konten. Dan itu juga harus berdasarkan data. Datanya dari mana? Biasanya kita lakukan eksperimen gitu ya. Ketika kita publish di hari Senin gitu misalnya, bagaimana efektivitasnya, berapa orang yang lihat konten kita di hari Senin. Terus abis itu kita cek di hari Selasa, dicek lagi di hari Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Nanti kita lihat mana hari-hari yang memang audiens kita paling banyak gitu efektif nontonin konten kita, bukan nontonin istilahnya mengkonsumsi konten kita di sosial media. Itu yang pertama, konten kalender. Konten kalender itu juga bisa berupa konten pillars, terus dia juga ada ada turunan-turunan konten pillars tadi kan. Konten kalender itu nanti penting. Abis itu setelah kita punya konten kalender dan kita udah punya plan yang seperti timeline gitu ya. Konten kalender itu fungsinya untuk timeline. Setelah kita punya itu, kita baru bisa bikin editorial plan namanya. Editorial plan ini apa? Ini benar-benar konten yang akan kita publish. Perencanaan konten yang akan kita publish gitu. Yang pertama misalnya ada captionnya, ada copywritingnya ya kan. Kalau kita mau publish di Instagram, di Facebook ya kita siapin copywriting. Copywritingnya sesuai pilarnya, sesuai konten dari pilar derivatifnya, turunannya ya, turunan konten tadi itu bisa kita bikin di editorial plan. Jadi Selasa kita mau konten misalnya caption tentang tentang knowledge tentang kopi gitu kan. Nah, itu kita bikin kontennya. Oh, ini loh sejarah kopi, pertama kopi siapa yang siapa yang menemukan hal-hal yang seperti itu tentang pengetahuan. Itu kita buat captionnya semakin kita bagus melakukan copywriting, membuat copywriting semakin efektif kita punya konten. Terus juga jangan lupa kita siapkan image-nya ya kan, gambar yang akan kita publish karena gambar juga akan mempengaruhi sebuah sebuah postingan gitu. Kalau kita posting di Facebook tanpa gambar biasanya orang cuman hanya sekedar lihat gitu scrolling ya. Tapi begitu ada gambar yang menarik, nah di situ juga orang akan berhenti dan akan membaca kita punya caption gitu. Di editorial plan ini benar-benar perencanaan konten selama seminggu gitu misalnya, atau kita bisa bikin 2 minggu bi-weekly, atau bahkan bisa monthly, bisa bulanan. Nah, dari editorial plan ini itu baru nanti dieksekusinya dengan mempublikasi langsung ke sosial media kita. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter gitu ya. Terus ada juga Line gitu. Itu juga bisa bisa dieksplor. Dari editorial plan tersebut akhirnya kita mempublikasikannya bagaimana? Sebenarnya teman-teman bisa search di Google ya. Itu banyak banget tools yang bisa kita manfaatin untuk membantu kita menschedulekan atau menjadwalkan konten-konten yang sudah kita buat di editorial plan tadi dipublikasi secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu manual mempublikasi konten-konten yang sudah kita rencanakan. Kecuali memang ada kita sifatnya real time gitu ya, karena kita ada event, kita posting, kita foto, terus kita buat copywritingnya saat itu juga, baru kita publish manual, itu nggak masalah gitu. Selama konten pilarnya tetap ngikutin, ya kan, nggak keluar dari konten pilar kita. Itu dia cara atau tips dari saya, ya kan, untuk teman-teman membuat sosial media konten untuk bisnis teman-teman atau produk teman-teman.